Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbalul Rizky, Prodi Teknik Informatika, Universitas Islam Raden Ahmad Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan program cara mengatur gambar keabuan menggunakan Visual Studio. Di sini saya memakai Visual Studio menggunakan yang versi 2012. Apabila kalian belum mendapatnya, saya taruh di link deskripsi. Pertama, kita membuka terlebih dahulu aplikasinya. Maka tampilan dashboardnya akan seperti ini. Di sini ada New Project, Open Project, dan Recent. New Project, kita akan membuat project baru, dan di sini Open Project membuka project yang telah kita buat. Sedangkan Recent di sini membuka kembali project yang telah kita buat. Karena di sini saya sudah membuat projectnya, kita tinggal membahasnya. Di sini saya memberi nama UU. Kita ketik, maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah program yang telah saya buat. Di sini ada beberapa button, yaitu input dan output. Input dan output di sini yaitu inputnya ketika gambar sudah ada di sini, sedangkan outputnya apabila sudah diatur dengan grayscale, maka outputnya akan tampil di sini juga. Gambar yang semula akan berubah ketika sudah di grayscale. Kemudian di sini ada JDF, histogram, dan change picture. Baik, kita akan bahas buttonnya satu persatu. Di sini saya menggunakan button. Pertama, jika kalian bingung dari mana ini, kita arahkan ke toolbox. Di sini ada beberapa pilihan untuk meletakkannya di sini. Di sini saya input dan data output ini menggunakan button. Ini fungsinya untuk melakukan tindakan ketika diakses. Sama, ini juga menggunakan button, dan ini button. Kemudian yang ini saya menggunakan picture box, yaitu fungsinya menampilkan file gambar seperti bitmap, BMP, JPG, ping, dan icon, dan lain-lain. Kemudian ini histogram. Histogram di sini saya memakai chart. Ini chart. Ketika memilihnya, kita harus mengklik 2 kali, maka akan muncul tampilan histogram. Seperti itu. Di sini ada juga change picture. Saya menggunakan button. Change picture. Di sini fungsinya di sini nantinya apabila kita mengkliknya, maka akan diarahkan ke sebuah file dokumen untuk meletakkan foto yang pada picture di sini, pada kotak di sini, akan meletakkan di sini jika kita mengklik change picture. Di sini juga ada group box. Group box ini berfungsi untuk mengelompokkan kumpulan kontrol seperti radio button. Bisa diberi label, judul, dan frame yang tidak dapat digulung. Kemudian di sini ada juga open file dialog. Open file dialog ini untuk menampilkan kotak dialog di mana pengguna dapat melakukan navigasi dan membuka file. Open file dialog ini juga bisa dikatakan menjalankan semua program yang telah kita buat. Jadi ini sangat penting apabila
tidak ada open file dialog ini, maka semua program tidak dapat dijalankan. Kemudian ada grayscale. Grayscale ini pengertiannya sendiri, yaitu suatu citra yang hanya memiliki warna tingkat keabuan, yaitu memiliki warna putih, hitam putih. Penggunaan citra grayscale dikarenakan menggunakan informasi yang diberikan pada tiap pixel dibandingkan dengan citra berwarna. Biasanya grayscale ini biasanya berwarna hitam putih. Selanjutnya kita bahas skripnya. Kita klik di Change Picture agar mengetahui skripnya seperti apa. Apabila ini ingin mengetahui skripnya, maka klik 2 kali maka akan muncul skripnya. Di sini bitmap, OBJ bitmap ini untuk menginputkan sebuah gambar pada picture box. Sedangkan bitmap OBJ bitmap 1 ini untuk merubah gambar yang telah dimasukkan di picture box. Selanjutnya di sini ada private void button 1, klik object sender appearance. Ini untuk apa? Button picture untuk menampilkan, untuk menjalankan change picture. Sedangkan di sini dialog result open file dialog 1 show dialog. Ini untuk membuka file dari penyimpanan. Ini yang saya kasih tanda biru di sini untuk membuka file dari penyimpanan. Sedangkan OBJ bitmap new bitmap ini gambar yang disimpan pada bitmap yang ini, gambar yang telah disimpan di bitmap. Sedangkan kita langsung saja start, kita akan mengetahui fungsi dari change picture. Kita klik change picture, kita pilih gambar yang kita sukai. Misalkan saya menggunakan bunga ori, maka open, maka gambarnya akan muncul di sini. Kita kembali lagi, kita bahas skripnya. Grayscale ini grayscale, skrip dari tombol grayscale. Pertama di sini ada for in sama dengan 0. Integer R ini berwarna merah, menandakan berwarna merah. Integer G ini hijau, integer B biru. Selanjutnya histogram, private sama yang seperti di atas, sedangkan float a new float 256 ini untuk alamat penyimpanan nilai pixel yang akan menjadi sumbu X pada chart, pada histogram nantinya ini. Sedangkan for i tanda biru ini semua tempat penyimpanan dikosongkan sama dengan 0. Semua penyimpanan akan dikosongkan. Selanjutnya kembali lagi. Baik, kita langsung ke
script CDF, kita klik 2 kali, maka akan diarahkan ke sini. Untuk for I sama dengan I kurang dari 256 I++. Ini maksudnya untuk perhitungan CDF, untuk menampilkan grafik CDF. Sedangkan untuk char series point ini yang saya kasih tanda biru, yaitu untuk menampilkan banyak nilai dari pixel CDF pada chart, pada histogram. Baik, ini sudah kita bahas sama-sama. Setelah itu, kita langsung saja start untuk mengetahui hasilnya. Kita change picture, klik, kemudian pilih gambar, kemudian open, maka gambar akan muncul di sini. Kemudian kita proses grayscale untuk merubah warna ini menjadi keabuan atau hitam putih. Nah, maka gambarnya akan berubah seperti ini. Kemudian untuk menampilkan histogramnya nanti akan muncul di sini ketika kita mengklik histogram. Nah, ini adalah histogram dari gambar yang telah kita inputkan. Kemudian dalam program ini saya menggunakan metode CDF atau kepanjangan dari Cumulative Distribution Function, atau sering disebut Cumulative Histogram Equalization, karena metode ini lebih mudah dan cepat, dan hasilnya juga bagus dan bisa dihandalkan. Fungsi dari CDF ini yaitu sebagai target keluaran dan masukan yang ditandai dengan fungsi. Ada juga yang mengatakan fungsi dari CDF ini atau Distribution Cumulative Function dari sebuah gambar derajat keabuan menunjukkan jumlah titik yang nilai derajat keabuannya mulai 0 sampai XG. Fungsi ini menyatakan model kurva histogram yang selalu naik. Itu pengertian dari CDF dan fungsinya. Kita langsung saja klik tombol CDF, maka histogramnya akan berubah seperti ini. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.